Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita renungan pagi Yesaya pasal 59. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua dari pasal 56 sampai pasal 66. Itu bagian yang paling akhir di dalam gurungan firman yang paling akhir. Itu bagian yang ketiga di dalam Yesaya. Dan kita selalu berkata kitab Yesaya adalah Nabi Yesaya yang menulis sebelum mereka bangsa Israel di dalam pembuangan di dalam zaman Raja Hizkia. Waktu itu mereka belum dibawa dalam pembuangan dan firman ini ditulis. Dan menghimbau bangsa Israel di saat itu mereka mesti bertobat dan mengandalkan Tuhan, karena kalian akan dibawa di dalam pembuangan. Kalian jangan mengandalkan dunia, menghadapi kekuatan yang dari bangsa lain, menghadapi peperangan. Kalian mesti mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan mesin, tetapi mengandalkan Tuhan. Maka kita melihat dari pasal 1 sampai pasal 39. Itu hamba Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kita di sini juga kita ada hamba Tuhan. Setiap saudara-saudara semua adalah hamba Tuhan. Tuhan juga ingin kita mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan kita hari ini, jangan kita mengandalkan dunia, jangan mengandalkan kepintaran sendiri, jangan mengandalkan pasukan dan juga kereta kuda, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan saya juga membicarakan di dalam pemberontakan dan juga tentang peraturan pemerintah itu, bukan kita mengandalkan apapun juga dalam situasi pemerintahan. Jikalau pemimpin pemerintah tidak ada Tuhan, ya rohnya Tuhan, dan batu dalam warna yang baik yang kuning dan biru, jika tidak ada Tuhan itu juga tidak ada gunanya. Dan dikatakan mereka pasti akan dibawa dalam pembuangan. Dan sesudah di dalam pembuangan, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dan juga menghibur kepada rakyat yang di dalam pembuangan. Kalian sesudah di dalam pembuangan, Tuhan ada kasih karunia. Tuhan akan membuat kalian kembali. Tuhan akan menyelamatkanmu. Tapi terhadap hamba Tuhan, kamu akan dibawa dalam pembuangan dan kamu akan kembali dalam pembuangan. Tuhan akan menyelamatkan, menebus dosamu. Tuhan ada kasih karunia dan ada penyelamatan. Dan kamu akan mendapatkan keselamatan. Dan juga membuat segala bangsa-bangsa terkejut. Ini ada pelayananmu. Pelayananmu melalui kasih karunia. Tuhan bagaimana menyelamatkanmu? Tuhan bagaimana menyelamatkanmu? Saudara, sebelum dalam penyelamatan, sebelum dalam pembuangan ini, Nabi Yesaya sudah berkata, satu ada raja bernama Kores akan membuat kamu kembali dalam pembuangan dari Babel. Terus di pembuangan dan mati sangat menderita, dan bangsa Persia akan bangkit membuat kalian kembali. Di saat kalian kembali dalam pembuangan, kalian mesti tahu saya adalah Tuhan. Dan nenek moyangmu sudah berkata, mengalami banyak tahun,
dan kalian akhirnya kembali dari pembuangan, dan kalian dibawa dalam pembuangan dan juga kembali dari pembuangan, dan kehidupan kalian menyatakan Tuhan ada satu-satunya Tuhan. Ini ada pelayananmu, saudara-saudara semua. Ini terhadap kita juga sama. Kalian pernah mengalami kegagalan dan juga banyak kesalahan, kelemahan, dan juga kita ditarik oleh dunia dan kita jatuh. Tapi suatu hari Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu, menyelamatkanmu, dan kamu kembali. Dan pernikahanmu mendapatkan keselamatan, anakmu mendapatkan keselamatan, dan kehidupanmu mendapatkan perubahan. Dan kamu juga sekarang bisa melakukannya, dan kamu merasa kamu hari ini benar. Tuhan menyelamatkanmu dulu. Tuhan menyelamatkanmu karena kamu kesalahan dan kamu bertobat. Kamu mesti memberikan kesaksian, menyatakan kalau Tuhan itu nyata. Ini adalah pelayanan kita. Dan saya berbicara sampai sini, saya sangat berterima kasih pada saudara-saudari kita yang 611. Berterima kasih. Kita setiap kebaktian ya, banyak kesaksian dari saudara-saudara kita ya, menyatakan bagaimana Tuhan nyata kesaksiannya ini. Ada orang merasa kalau kesaksian kita ini di suatu sandiwara, kenapa bisa begini, karena banyak orang begini. Dan benar-benar ini suatu kenyataan atau kesaksian yang nyata. Ini pelayanan kita. Dan saya memberi tepuk tangan untuk saudara-saudara kita ya, saudara-saudara 611 kita. Dan saya pertama kali keluar membawa firman Tuhan di Vancouver di Kanada. Ada penatua ya, sudah mendengar khotbah saya dan manggil saya untuk berbicara ya. Waktu nama saya Chong King Hong, King Long. Kalau di atas mimbar memberikan kesaksian, jangan memberikan kesaksian kamu betapa lemahnya, bagaimana kamu tidak, kamu akan membuat orang terhadap gereja tidak mempunyai suatu kepercayaan. Dan itu penatua itu dengan penuh kasih menghimbau saya. Saya berbicara begini, jikalau tidak ada Roh Kudus dan juga bantuan dari Tuhan dan membuat kita terbuka, maka khotbah kita sangatlah kering. Itu gereja kita dulu di Vancouver dekat Kanada ya. Dan setiap bulan kami mengadakan itu perjamuan pemberitaan firman ya, 1 bulan sekali ya. Dan setiap kali untuk mencari orang untuk memberikan kesaksian, tapi sangat sulit untuk mencari orang memberi kesaksian. Tidak ada orang pun ingin berbicara. Dan kamu tahu dulu dia tidak berdaya dan Tuhan menyamakannya juga. Dan juga sangat sedikit orang seperti ini. Jadi dengan begini, kita sebagai seorang Kristen, kita tidak ada melayani Tuhan. Yang kadang bisa berkata saya ada menjadi penyambut tamu, membawa puji-pujian. Saya juga memberitakan firman Injil Tuhan. Tetapi tidak dengan kehidupanmu, kesaksianmu memuliakan Tuhan. Memang kamu melakukan banyak hal pekerjaan, tapi kamu tidak bisa menjamah hati Tuhan. Nah, ada juga hal yang bisa kamu lakukan, kamu pergi melakukannya. Dan Tuhan ingin
kita menyatakan, memberitakan bagaimana kesaksian kehidupan kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bukannya karena muka kita disisakan berapa nilai harganya, bukannya menyelamatkan diri kita. Dan kita juga tidak usah menjaga kemuliaan Tuhan. Maka jika begini, maka kepercayaan kita kepada Tuhan adalah sangat palsu. Ini adalah diberitahukan kepada rakyat yang di dalam pembuangan. Kita sampai pasal 56 sampai 66 bayin. Ini ada firman Nabi Yesaya sebelum mereka dibawa dalam pembuangan dan kembali. Dan nenek moyangnya sudah membicarakan yaitu 7.000 tahun sebelum Masehi, dan mereka dalam pembuangan dan mereka mengalaminya, yaitu 530 sebelum Masehi, dan mereka kembali dari pembuangan. Yaitu ingat ada 3 gelombang mereka kembali, 536 477 444 ya sudah saya katakan, yaitu 536 mereka sebelum masa mereka pertama kali kembali, yaitu yang kedua 457, yang kembali ketiga gelombang yang 444, yaitu terakhir mereka kembali dalam pembuangan yang 444 sebelum Masehi itu gelombang. Dan memperbaiki dari basuci Taurat dan juga tembok. Dan 3 gelombang mereka kembali dalam pembuangan ada tujuannya. Nabi Yesaya membicara kepada orang yang dalam pembuangan, dan juga berbicara kepada orang yang di dalam pembuangan dan kembali. Dan sama seperti sekarang kita ini tahun 2022, dan Tuhan berbicara kepada saudara-saudari kita sini. Kita menjadi hamba Tuhan, kita sebenarnya bagaimana? Kita di dalam pembuangan dan kembali dalam pembuangan dan diselamatkan. Kita bagaimana? Bagaimana kita melayani Tuhan? Kita ada kehidupan yang menjadi kehidupan Tuhan. Kita mesti ada kehidupan, yaitu device di kehidupan, yaitu kehidupan yang suci kudus. Ada kehidupan yang milik Tuhan, ya kehidupan kita yaitu perilaku kita, kelakuan kita, sifat kita, itu hati kita. Ya memang kita mesti ada yang dulu itu kita hati yang mengandalkan Tuhan. Juga ada hati yang melayani Tuhan. Di saya ini ada saya di sini. Semua ada kasih karunia Tuhan karena penyelamatan dari Tuhan. Saya bukan milik saya sendiri. Saya adalah milik Tuhan. Kehidupan saya milik Tuhan. Jadi semua ada kehidupan yang milik Tuhan. Kita sampai pasal 56 sampai pasal 60. Kita lihat tuh pasal 59. Saya memberi tema berbalik dari semua kesalahan dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Berbalik dari kesalahan, mendapatkan keselamatan, dan terutama terhadap saudara-saudari yang 611, karena sudah dalam pembuangan dan kembali dari pembuangan dan sudah percaya Tuhan Yesus, datang ke gereja 611. Engkau mendengar banyak pengajaran, kehidupanmu sangat baik. Tidak pasti. Kita masih banyak kelemahan kita. Ya termasuk saya sendiri. Dan saya menulis satu buku itu laki-laki kembalilah, yang tema yang bagi doa. Dan terima kasih Tuhan, mengalami Tuhan itu yang sudah selesai. Dia 2 kali lagi melihat
Ya, sangatlah tidak mudah. Dan susah saya selesai menulis. Dan Simu berbicara, kamu sudah menulis buku ini, kamu sudah kembali ke rumah, kamu belum kembali ke rumah. Dan kita selalu merasa sudah pulang ke rumah, ya laki-laki pulang ke rumah tapi belum. Dan sangat lucu lelucon ini. Ini ajaran kehidupan saya. Dan juga firman ini berbicara kepada saya. Bukan hanya firman ini aja, dia berbanyak bagian. Itu kitab Yesaya pasal bagian 3. Sungguh tangan Tuhan betulkan keselamatan. Saya membagi 3 bagian. Ayat 1 sampai 8. Ya, ada bertaubatan, ada keselamatan. Walaupun kamu sudah kembali dalam pembuangan dan diselamatkan, ditebus, tetapi kamu tidak bertobat dan terus melakukan kejahatan, dan hari-harimu juga tidak baik, keselamatan Tuhan tidak akan datang. Dan kamu kembali, kamu semua akan baik. Ini ada 536 sebelum Masehi. Dan mereka kembali dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Dan kemudian merasa kenapa hari-hari mereka tidak baik? Kenapa hari-hari mereka itu dalam kesulitan? Kita dalam pembuangan dan sekarang kembali. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kenapa hari-hari saya masih tetap dalam kesulitan? Ya, sekarang ada satu puing-puing yang runtuh, ya, kosong. Dan semua Israel itu semua kosong. Dan bangsa-bangsa asing juga masih tetap menekan, menista kami. Itu bangsa Israel masuk dalam pemerintah Hoses, itu suatu orang Suria, dan mereka menekan mereka, ya, orang Suria menekan bangsa Israel. Dan justru terhadap mereka atas otoritasnya tidak bisa berkomunikasi. Dan mereka tetap menghadapi tekanan dan penistaan. Dan juga tidak ada keamanan. Dan mereka kenapa tetap dalam kesulitan? Tuhan sudah membimbing kami kembali dalam pembuangan. Kenapa kami masih dalam kesulitan? Di sini dikatakan. Kita melihat pasal 58. Ayat ketiga. Dan sini berkata, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Dan mereka berbicara kepada Tuhan, kenapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan? Kami sudah merendahkan diri, kamu tidak mengindahkan juga. Kami sudah menjaga hari Sabat dan hari segalanya, dan kami selalu berpuasa dan merendahkan diri mencarimu dan memohon padamu. Kamu mesti mengubah keadaan kami. Kamu mesti menyembuhkan kami. Kamu mesti membantu kami. Supaya kami berjaya. Tapi kenapa tidak begini? Dia sampai pasal 59. Dan mereka berkata, tangan Tuhan itu tangan Tuhan ada pendek dan telinga Tuhan kurang tajam mendengar. Dan kami dengan begini berdoa dan memohon, tapi Tuhan juga tidak bisa mendengar. Tuhan ada nyata membawa kami kembali, dan kami sudah kembali. Tapi Tuhan kita tidak ada kekuatan. Tuhan hanya membawa kami kembali.
Tuhan tidak bisa lagi melakukan apapun. Dan tangannya itu sangat pendek. Dan telinganya tidak kurang tajam. Dan tidak bisa mendengar. Dan tidak bisa mendengar permasalahannya. Tangannya sangat kurang panjang. Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mesti mengandalkan diri sendiri. Jadi bait suci hanya membangun fondasinya saja. Dan mereka apa yang mereka lakukan? Dan mereka membangun rumah sendiri. Saya tidak, untuk saya sendiri sangat benar. Ya, sangat pantas. Tuhan hanya begini. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak mengadakan saya sendiri dan saya mengadakan siapa? Dan mereka masing-masing melakukan pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Dan juga mereka sangat egois. Dan kalian lihat lagi, akan melihat. Dan saya mesti cepat. Karena perbuatan yang sembunyi dan semua dosamu yang menghalangi mereka. Ya, ada kejahatanmu dan dosamu. Karena dosamu yang membuat kamu dan Tuhan terpisah. Bukannya tangan Tuhan terlalu kurang panjang, tapi dosa kamu terlalu banyak. Kamu tidak ada kehidupan Tuhan. Kamu hanya melakukan keagamaan saja di situ, berdoa, memohon, ingin ini dan ingin itu. Tapi hatimu bagaimana? Karena dosamu membuat kamu dengan Tuhan terhalang. Bukan Tuhan tidak mau mendengarmu. Karena dosamu dia menyembuhkan diri terhadap kamu. Sebenarnya Tuhan tidak mendengar, tapi tidak ingin mendengar. Ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan keadilan dan menghakimi dengan adil. Dan mereka merencanakan sesuatu bencana kejahatan dan juga melakukan melahirkan satu kelaliman. Dan dalam orang tidak dengan adil. Dan yang mengadukan dengan alasan yang tidak benar. Dan juga kesia-siaan dusta dan juga melahirkan kelaliman. Setiap orang yang kembali dari pembuangan, orang yang diselamatkan di bawah dan pembuangan dan kembali. Dan kamu adalah menetaskan telur ular beludak dan menendun sang laba-laba. Dan apa yang kalian pikirkan, bagaimana kalian membuat kelaliman dan juga yang kalian yang kerjakan ada menendun sarang laba-laba untuk terus mencari orang supaya orang itu jatuh di dalam bencana ini dan melakukan kecelakaan untuk orang lain. Dan begini katakan tidak bisa. Perbuatan sarang tenunnya tidak bisa dipakai sebagai pakaian buatan mereka untuk. Dan yang perbuatan mereka ada perbuatan kelaliman dan kerjaan tangan mereka ada kekerasan belaka. Tidak ada damai. Mereka tidak ada kedamaian. Dan sudah kembali dan pembuangan. Dan kehidupan mereka begini. Dan Nabi berbicara kepada mereka.
Kalian sesudah kembali dan pembuangan, dan kalian tetap tidak bertobat. Jadi maka tidak ada keselamatan. Dan kalian kehidupan kalian yang tadi sudah dikatakan sangat banyak kesalahan yang mereka lakukan. Saudara-saudara semua, kita kembali. Engkau datang ke gereja 611. Kehidupan kalian apakah sama dengan beberapa ayat ini? Jangan pelayanan kita terhadap Tuhan hanya sebagai tradisi. Saudara-saudara semua yang gereja 111, kita tidak menjadikan satu tradisi ya. Tapi kita bukan go up to ritual, tapi to go up to tea. Bukan dengan tradisi, dengan kebiasaan begini. Saya melihat banyak ada saudara-saudara semua, satu ke gereja itu satu kebiasaan. Kita melihat satu COVID ini ya, sebelum COVID ya, sudah biasa datang ke gereja, dan akhirnya tidak bisa kebaktian tatap muka ya, kami mesti isolasi ya, jadi ada perbatasan, akhirnya online. Dan tentunya karena sudah biasa online, kebaktian online, harus bisa kebaktian tatap muka. Nah, tetap online kebaktian ya tidak kembali. Saudara-saudara semua, hati-hati. Kita menghadapi percobaan. Kalian datang ke gereja, kebaktian, ada suatu kebiasaan. Apa? Kamu, keinginan hatimu, kerinduan hatimu, engkau tahu Tuhan di sini. Ada satu hubungan worship, ada karunia, mengalami kebersamaan Tuhan. Tuhan ada dan terhubung dengan Tuhan ada sangat penting. Saya lihat tuh kebaktian udah satu selesai kebaktian, saya mendengar kebaktian di orang, saya sudah kebaktian dari hati, saya sudah tenang dan sudah melakukan. Ini satu kebiasaan, nggak bisa dikacau begini. Ada satu tradisi kebaktian yang sangat simple. Apakah kamu dengan Tuhan ada terharang? Apa kita sudah biasa kita sama Tuhan ada satu yang terpisahkan? Memohon Tuhan membantu kita. Ayat 9 sampai 15 A yang atas ya. Tidak ada keadilan dan keselamatan. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Mereka dalam dosa, mereka melakukan suatu kejahatan, dan mereka menanti-nantikan terang, tapi jalan mereka ada gelap. Dan Nabi berkata ini tidak ada kehidupan, tidak ada keadilan. Kamu melihat gelap, satu gelap. Kalian seperti orang mati, tidak ada satu kehidupan. Mereka dalam pembuangan, tapi mereka tidak ada kehidupan Tuhan. Yaitu mengaum di satu keadilan, tapi tidak mendapat keselamatan.
Mereka tidak ada kehidupan Tuhan, tapi mencari kebenaran dan keadilan, keselamatan. Kehidupan mereka tidak ada keadilan, maka tidak ada keselamatan. Karena tidak ada hati yang bertobat. Dan tetap juga merencanakan kejahatan untuk orang lain. Dalam apa yang mereka kerjakan ada kejahatan. Dan bagaimana ada terang dan keadilan. Dan Nabi berkata karena dosa mereka sangat besar, banyak yang mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi karena begini tidak mengikuti Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tetap mengikuti orang lain. Dan mereka terus menyembah berhala yang lain. Dan mereka mengejar keangkuhan ke dunia ini dan mengejar keuntungan. Dan mereka menekan dan memberontak. Dan selalu membuat satu rancangan memeras. Dan mereka di dalam kehidupan mereka keadilan meninggalkan mereka. Dan mereka di jalan mereka jatuh, mereka tidak sesuka keadilan dan tidak dengan hati yang tulus. Dan mereka hanya datang untuk menjerat orang dan menekan orang lain, dan juga dengan tangan memukul orang. Di sini berpuasa, tetapi di sisi lain memukul orang. Kehidupan di mana tidak ada kehidupan yang adil, tidak ada keselamatan, berkat dari keselamatan. Biarpun mereka kembali, tapi mereka tidak ada keselamatan. Dan kita melihat bagian yang terakhir, ada 15 yang akhir sampai akhir ayat 21. Tuhan mendapatkan keselamatan. Rencana Tuhan itu sangat, bangsa Israel kembali dan Tuhan sangat diga. Tetapi Nabi berkata kehidupan Tuhan akan pasti mendapatkan keselamatan. Ayat 16 sampai 17. Tuhan penuh kasih karunia. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertekun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Dia mengenakan keadilan sebagai baju jira, dan ketopang keselamatan ada di kepalanya, dan ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyembungkan kecemburuan kepada sebagai jubah. Tuhan dengan keadaan seperti ini, di dalam pembuangan dan kembali dan bertaubat, mereka pun juga tidak ada kekuatan. Tuhan tidak ingin mereka terus begini. Tidak ada orang menyelamatkan mereka, tidak ada yang orang menyelamatkan dia. Kalau Tuhan berkata ini tidak baik, mereka ada sekelompok orang hamba saya, tidak boleh begini terus. Dan Tuhan bagaimana? Dan Tuhan yang sendiri memberikan kasih karunia, mengenakan keadilan sebagai baju jira, dan ketopang keselamatan ada di kepalanya, dan mengenakan pakaian pembalasan dan menyembungkan kecemburuan sebagai jubah. Dan sebagai seorang prajurit keluar, dan Tuhan sebagai prajurit dan juga berperang untuk kelompok orang ini. Saudara-saudara semua, kita teliti mereka. Ayat 18 sampai 19. Prajurit ini keluar melakukan apa? Apa prajurit ini keluar? Apakah untuk membunuh musuh-musuhnya, membebaskan semua dengan dari langit, menjatuhkan uang dengan banyak turun ke bumi? Bukan. Tuhan yang adil, Tuhan penuh kasih karunia. Dia keluar melakukan apa? Sesuai perbuatan orang,
sesuai dengan perbuatan orang. Demikian ia memberi pembalasan kehangatan mukanya kepada lawanannya, gajah kepada musuh-musuhnya. Tuhan kepada seluruh bumi termasuk bangsa Israel melakukan pembalasan. Saudara semua seperti ini. Hari ini semoga kalian memahami apa yang saya katakan. Dan saya sudah sering berkata sangat banyak kali. Tuhan memberikan pembalasan murka. Siapa musuh Tuhan? Prajurit keluar. Tuhan adalah prajurit. Tuhan melakukan pembalasan kepada seluruh bumi. Bangsa Israel berkata, engkau sudah menyembahkan saya, kenapa hari-hari saya masih dalam kesulitan? Dan kalian sudah berkata, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah datang ke gereja nama satu-satu, kenapa kehidupan saya masih tidak baik? Kamu tidak berdaya. Di saat kamu tidak bertobat, kamu tidak berdaya. Dan Tuhan mengulurkan tangannya, menyerang kamu. Tapi penyerangan Tuhan menyerang, dan pemukulan Tuhan bukannya memusnahkan. Supaya kita bertobat. Dan kita melihat di ayat 19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus di tempat sempit. Tuhan keluar untuk menghakimi. Prajurit keluar untuk menghakimi. Maka orang akan takut kepada Tuhan. Maka orang bertobat. Ayat 9 yang bawah. Sebab ya musuh ya. Tapi terjemah yang asli tidak ada musuh. Itu sebenarnya tak, yaitu dikatakan di dalam pembuit ya, diterjemah sebagai di bawah pembuangan atau balasan, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Di sini sebagai terjemahan ini mungkin termasuk dari bahasa Israel melakukan pembahasan, tapi tidak dengan seluruh orang. Tapi penghakiman Tuhan, murkanya Tuhan seperti air bahaya yang terus datang. Murkanya Tuhan seperti napas di dong keluar, maka mereka bertobat. Semua kita adalah hari bertobat. Kita menghadapi COVID dan menghadapi perekonomian sulit dan juga menghadapi banyak hal. Dulu kita mengharapkan banyak keselamatan dari pertolongan dari orang. Kita mengandalkan segalanya dan ini dan itu, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Tapi hari ini kita bagaimana? Kita mesti benar-benar bertobat. Tuhan sudah turun tangan untuk mengajar kita. Saatnya kita bertobat, mendapatkan keselamatan. Di saat kita bertobat, kita menghadapi satu Tuhan, keselamatan datang. Atau Yakub berbalik kepada orang yang bertobat. Kita menjadi yang bertobat dan berbalik pada Tuhan, terhadap Tuhan yang bagi pemberontakan kita, penghakiman kita. Kita berbalik dan Tuhan penyelamat datang. Dan balik kepada orang yang dan berbalik. Dan memberikan perjanjian dengan mereka. Perjanjian ini aku akan. Adapun ini perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku akan kutaruh dalam mulutku dan tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu.
ini ayat 20 dan 21, yaitu Tuhan memberikan rema untuk kita. Itu memberitakan firman perjanjian Tuhan, ada firman Tuhan, ada rohnya Tuhan. Kita juga tahu adalah gereja roti kehidupan, ada roti, ada roh. Dan saatnya kita bertobat. Ya Tuhan menyelamat. Dan juga terutama untuk saudara-saudari 611. Roh Tuhan dan firman-Nya akan diberikan padamu. Keselamatan akan turun padamu. Roh Tuhan akan mengurapimu. Tuhan akan memberikan firman-Nya padamu. Dan juga keturunan juga ada. Kita mesti bertobat. Saudara-saudara semua, mohon Tuhan membantu kita. Kita ada hidupan yang milik Tuhan. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Kami sampai datang di hadapan-Mu. Dan kita hati kami berbaring kepadamu. Dan sekali lagi berbaring di hadapan-Mu. Tapi kita bisa mengenai saudara-saudara semua yang di online, kita bisa datang di hadapan Tuhan. Hari ini kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kami bersedia. Kami hidupkan kami, diberikan ke dalam kami ini. Dan kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami benar-benar bertobat. Tuhan, ini adalah doa kami. Kami datang di hadapan Tuhan, kita bertobat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih hari ini memberi firman kepada kami. Kami mengakui
Kami seorang orang yang mengandalkan sendiri diri sendiri. Kami tidak bisa berbalik. Dan kami berbalik. Kami tidak bertobat. Saudara-saudara semua hari ini, bukan hanya berbalik, tapi kita mesti bertobat. Pada kita mengikuti Tuhan, kita mesti bertobat. Ada banyak hal. Kita hanya mengandalkan di sini dan kadang mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita mesti bertobat. Tapi Tuhan juga berkali-kali memanggil kita kembali kepada dalamnya. Tapi kita tidak mendengar dan kita mesti bertobat. Saudara-saudara semua, kita mengundang kalian datang di depan mimbar dan berlutut di hadapan Tuhan. Kita setiap orang juga mesti di hadapan Tuhan kita bertobat. Roh Kudus mohon bantu kami. Firman-Mu hari ini berkali-kali memberitahukan pada kami. Kami mesti bertobat. Roh Kudus, jika tidak ada penyinaran-Mu, kami tidak tahu kami sudah melakukan dosa apa. Roh Kudus memohon bantu kami. Kirani kami menjadi orang yang penuh kesedihan dan penuh kesusahan untuk bertobat. Roh Kudus memohon menyinari kami. Yesus yang saya kasihi, kami memohon padamu, Tuhan, dapat menghadapi Hong Kong dalam kesulitan ini. Kami merasa kami selalu, Tuhan, Engkau sudah berkurang menghadapi COVID sudah 3 tahun. Kami terus berdoa memohon Tuhan sembuhkan, Tuhan ubah, tapi kami seperti Yesaya pasal 59, tapi Tuhan tangan-Mu seperti kurang panjang. Kau tidak melakukan keselamatan, tapi kami rasa Tuhan telinga-Mu tidak mendengar, tapi terus memohon, tapi Engkau tidak mendengar. Tapi kami masuk dalam keadaan seperti ini. Tuhan, kami merasa kami terus memohon dan kami berdoa dan kami mengandalkan-Mu tidak ada manfaatnya. Tuhan, memohon itu, ampuni semua kesalahan kami. Bukannya tangan-Mu kurang panjang, bukan Tuhan Engkau tidak menyelamat, bukannya telinga-Mu kurang tajam mendengar, bukan Tuhan tidak mendengar doa kami, tetapi kami sendiri tidak berubah, tidak diperbaharui. Kamu membuat bahwa penyakit ini hanya di Hong Kong tapi sampai di seluruh bumi, supaya kami berubah diri kami sendiri, mengubah hati kami, bercontoh semua dengan perilaku kami yang dulu. Tapi Tuhan, kami memohon betul satu, bahwa penyakit cepat berubah, tapi kami tidak mengubah diri sendiri. Kami tidak berubah perilaku kami terus mengandalkan diri sendiri.
mengandalkan kekuatan kami sudah memakai masker dan sudah suntik vaksin. Yang kami perlihatkan ada bagaimana saya bisa mencarikan uang dengan banyak. Saya pentingkan apakah saya bisa melakukan satu banyak uang dan rumah sebagai andalan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan, semua hati keras kami, pemberontakan kami, ampuni. Bukan benar-benar nyata bertobat di hadapan-Mu, Tuhan. Mohon ampuni kami, Tuhan. Engkau sekali lagi menyerah kami. Dia berjanji datang mengubah semua kehidupan kami dan pemikiran kami, hati kami, Tuhan, supaya kami tahu bukan kami lagi mengadakan sendiri. Kami mengandalkan uang, membantu semua orang lain untuk membantu kita. Tahan di hari ini, Engkau menyinari kami, kehidupan kami ini, supaya pemikiran kami ini, perilaku kami tetap tertuju padamu. Kami mengakui Tuhan kami sudah salah. Kami mengakui Tuhan kami tetap dengan sepenuh hati mengandalkan-Mu. Tuhan memberkati kami di gereja. Tapi Tuhan, kami tidak benar-benar bertobat. Bukan benar-benar mengandalkan-Mu. Kami tetap mengandalkan diri sendiri. Apakah kami ada uang, ada rumah sebagai keadaan kita dan semua sebagai kesehatan kami. Tuhan, Engkau nilai kami, bantu kami. Tuhan, supaya hati kami sekali lagi berdekatan diri kepadamu. Tuhan, Engkau ampuni kami setiap hari kebiasaan kami. Tuhan, Engkau bantu kami menghitung hari. Hati kami menjauh dari-Mu. Kami orang juga walaupun sudah datang ke gereja, tapi Tuhan, hati kami menjauh dari-Mu. Kami setiap hari ini menjadi satu kebiasaan. Hari begini sudah biasa. Kami begini sudah biasa. Orang samping kita begini dan sudah biasa. Engkau bantu kami, menyinari kami, supaya kami tahu setiap hari kami hanya lebih mengandalkan kepintaran kami, bantu menyinari kami. Kami adalah orang yang bagaimana, hari siang orang yang bagaimana, dan di malam kami apa yang kami pikirkan, kami jati diri kita di bawah kerja, di gereja, di rumah. Kami setiap hari mengandalkan diri sendiri dan perilaku kita dan pemikiran kita, semua aktivitas kita. Sama Tuhan, ampuni kami. Kami selalu mengandalkan diri sendiri. Dan kami juga merasa kami berdoa, tapi tetap begini. Tuhan, kami memohon bantu kami. Dan saat kami ini datang di hadapan-Mu. Dan sekali lagi kembali dalam renungan pagi, doa kami, Tuhan, kami tambah di dalam kehidupan kami dan hati kami tetap mengandalkan. Bukannya berapa perilaku kami betapa hebat, tapi karena Roh-Mu sekali lagi mengurapi kami, menyinari kami, bantu kami. Tuhan, kasih karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami. Yehova Tuhan is not.
Tuhan, kami memohon padamu. Tuhan, kami memohon padamu, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kami datang di hadapanmu. Kami bertobat dan mengaku dosa kami. Saudara-saudara kita buka mulut kita. Kami datang ke gereja suatu kebiasaan. Kami kehilangan pengharapan kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami serahkan kami ini. Kami masa ini, kami mohon Tuhan, ampuni kami. Seperti karena kepercayaan kami, pengharapan kami bahwa satu hal yang kebiasaan, bukan satu perilaku kita. Tuhan, ampuni kami, membantu kami. Tuhan, ampuni kami, mohon ampuni kami. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Tuhan, ampuni kepercayaan kami yang kurang besar. Tuhan, ampuni kami yang tidak percaya. Kami tidak percaya. Kami tidak percaya. Ampuni kami. Tuhan, Engkau yang menyelamat kami. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui dosa kami. Kami datang di hadapan Kamu. Kami bertobat. Tuhan, ampuni semua ketidakpercayaan kami. Bantu kami, bebaskan, lepaskan kami dari ketidakpercayaan. Dan kepercayaan keagamaan kami ada satu tidak bawakan pengharapan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kami telah membuatmu murka. Mari kita membuka mulut kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Tuhan, kehadiran-Mu, kebenaran-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kehadiran-Mu Tuhan, kami memohon.
hadir di tengah-tengah kami. Kami memohon kepadamu kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memohon padamu lebih lagi, lebih lagi. Memohon kehadiran-Mu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Kehadiran-Mu, Tuhan, kehadiran-Mu, Tuhan, kehadiran-Mu lebih dalam lagi hadir di dalam kami ini. Kami tidak ada keadilan dan tidak mendapatkan keadilan. Tuhan, mohon bantu kami. Tuhan, kehadiran-Mu, ampuni kami. Kami semua orang yang tegak-tegak pemberontak dan pemberontak. Tuhan, mohon kasih karunia pengampunan-Mu. Berikan kami keadilan, kebenaran ya di sini. Memberikan satu, hilangkan semua keangkuhan kami. Tuhan, ampuni kami. Kami bersama kita memohon pada Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni kami. Dia ada Tuhan datang di dalam siang. Kami mencari orang di dalam puasa satu. Dia ada Tuhan berkata, saya mendapat perjanjian ini. Dia ada perjanjian. Maka kamu memberikan firman padamu. Berikan buka mulut-Mu, meninggalkan keturunan-Mu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan ia adalah seorang penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Allah Bapa, kami hari ini berlutut di sini dan berdiri di sini mewakili kami sendiri, keluarga kami, gereja kami, dan juga seluruh rakyat seluruh bumi. Mohon ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua perbuatan kami. Engkau sudah menyampaikan kami. Engkau pasti akan menyampaikan sampai akhir. Tuhan, Engkau redakan murka-Mu. Kami bertobat. Kami bersedia ada kehidupan milik Tuhan. Yesus, Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Terima kasih penyelamatan dari Tuhan. Tuhan, kehidupan Tuhan Kau berikan pada kami.
ketaatan Yesus, keadilan, kebenaran berikan pada kami. Tuhan nyata ya Tuhan, kasih karunia lemah lembut diberikan pada kami. Hilangkan semua kejahatan kami, supaya kami melakukan satu kehendak yang Allah Bapa. Roh Kudus bantu kami. Juga firman Tuhan diberikan dalam kami, supaya kami lebih lakukannya, kami mendapatkan kehidupan yang milik Tuhan. Tuhan ubah kehidupan kami. Bebaskan konflik, hilangkan peperangan, supaya kami setiap orang apa yang kami pikirkan selalu adil dan kebenaran, bukannya angkuh dan kesombongan dan menekan orang lain dan percaya pada orang lain. Kami setiap hari mencari muka-Mu, Allah Bapa. Wajah-Mu, kami ingin mencari wajah-Mu. Engkau bantu kami. Berikan kami hati yang bertobat dan roh yang bertobat. Tuhan juga ubah sedang persembahan kami. Memohon ampuni kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kalian semua.